Tiba-tiba cahaya merah melintas di atas mata iblis ini, dan cahaya merah samar dilepaskan dari tubuh Gao Yingje yang jauh. Gao Yingje tidak bergerak, juga tidak bereaksi banyak, hanya tersenyum acuh tak acuh saat dia berkata, "Mata kebenaran, demonic eye Anda belum matang. Ingin mengetahui level kultivasi saya? Ini terlalu dini." Long Hao Chen dan Han Yu bertukar pandang, melangkah maju dan meluncurkan muatan pada saat yang sama, dan mengelilingi Gao Yingje. Dengan aksi keduanya, seluruh tim tak batak terkecuali mulai bertindak. Wang Yuan dengan cepat menyelamatkan 3 permata di perisai jiwa divin raksasa, dan Sima Qian berteriak dengan keras. Tangannya mencengkram tongkatnya saat mengisi daya dari sisi lain Long Hao Chen. Selama serangan ini otot-ototnya naik secara dramatis, dan itu adalah kegilaan. CR yang tangannya sebelumnya dipegang oleh Long Hao Chen menghilang dalam sekejap. 3 kepala Hao Yu langsung terangkat, dan Little Light dan Little Flame mulai meluntunkan terus-menerus dengan suara teredam. Hanya Little Green tidak melakukan hal yang sama, memuntahkan 2 lampu hijau yang jatuh pada tubuh Cheng Ying dan Lin Xin sebagai gantinya, membuat keduanya melayang sebelum mendarat di punggung Hang Yu. Keempat anggota tubuhnya menerjang dengan kuat. Dia mengikuti Long Hao Chen dalam dekapan waktu yang ke depan. Di tangan Cheng Ying bola kristal besar muncul sekali lagi. Dia meneriakkan mantranya dengan suara yang menyenangkan, seolah-olah bernyanyi. Lin Xin duduk di hadapannya, mengangkat staf awan kristalnya tinggi, dan melantunkan dengan kecepatan cepat, membiarkan suara-suara dari gelombang api elemental. Tidak peduli apa yang orang biasa katakan dalam hal kontrol sihir dan afinitas elemen, Lin Xin jauh melampaui Huang Yi yang memiliki bumi elemental fire. Sisi Long Hao Chen mulai bergerak karena di sisinya Gongji pada dasarnya berteriak seolah-olah dia tidak memperhatikan mereka sedikit pun, berdiri tak bergerak seperti sebelumnya. Dalam serangan frontal ini, Long Hao Chen dan kecepatan Huan Yu kira-kira sama dengan Sima Qian telah tidak menggunakan Mindless. Mereka bertiga tiba di depan Gong Yongji pada waktu yang hampir bersamaan, mengincar Gao Yingji yang berada pada jarak kurang dari 19 meter. Long Hao Chen tiba-tiba berteriak. Sebuah cahaya putih berkilauan dari dadanya. Pancaran cahaya meletus darinya, muncul seperti guntur petir yang jatuh ke Gong Yongji. Kemampuan pertama sains spiritual kompor, attraction. Gao Yingji sepertinya tidak merasakan sesuatu yang istimewa pada saat ini, tetapi dia merasa masih bergerak. Dia maju selangkah, maju dengan tatapan seperti gunung. Dan tiba-tiba stadion naik berguncang ketika suara booming bergema. Di tangan kanannya pedang besi halus biasa itu berubah menjadi emas yang mempesona, memukul lurus ke arah Long Hao Chen, membungkuk ke depan dan mengangkat perisainya. Sosok Long Hao Chen langsung dibekukan, membatalkan serangannya dan muncul persis seperti patung, berdiri tegak di depannya. Kemudian roh Holy perisai menyala dengan cahaya putih yang berasal dari penggunaan simultan Holy Filter Shield dan Divine Obstruction. Sementara itu total 10 sinar bersinar di tubuhnya secara praktis pada saat yang bersamaan. Dengan gilter pertama, Long Hao Chen mengaktifkan mantel Holy yang disediakan oleh Wishguard Divine-nya. Ketika keduanya adalah Holy Mantle yang lain Haiyu,
Di sisinya diberikan perlindungan. Setelah itu ada 3 ragam sihir lainnya. 2 dari sistem api dan salah 1 sistem cahaya. 3 perisai magis diluncurkan dari belakang, bersamaan jatuh ke tubuhnya. Perisai ini dari langkah kelima bertindak bersama dengan 2 holy mantle ini, membentuk 5 perlindungan kemampuan berlapis tebal yang tak terduga di Long Hao Chen. 3 perisai berlapis secara alami berasal dari tingkatan terkoordinasi Little Light, Little Flame, dan Lin Xin. Mata Gao Ying menyala ketika dia berpikir untuk dirinya sendiri. Para pemuda ini bertindak bersama untuk pertama kalinya, namun mereka masih bekerja sama dengan koordinasi tersebut. Guardian Connect atau Shield Warrior yang dapat menahan serangannya dari musuh. Itu adalah jantung sebenarnya dari tim. Yang lebih penting lagi, kesatria muda ini dengan penampilan cantik juga memiliki kompor sains spiritual. Dengan kemampuan defensif dengan kualitas tinggi, tidak heran dia mendapatkan posisi teratas dalam kompetisi individu. Tapi apakah ini cukup? Pedang berat itu jatuh ke bawah dengan kekuatan yang stabil. Ketika Gong Yingji tampak seolah-olah pada dasarnya dia tidak melihat si Maxian di sisi kiri sama sekali. Dia sangat memukul dengan stafnya di bawah. Pengaruh hammer suci dan cahaya Tron Hanyu yang datang dari sisi kanan. Bang! Sebuah suara menghancurkan berkembang dari seluruh tubuh Long Hao Chen. Untuk Gao Yingji, pertahanan 5 lapis di depannya itu tak terduga selemah kertas. Itu hanya meremehkan cahaya kemasan pada pedangnya sedikit. Seperti itu pedangnya sangat memukau perisai roh suci Long Hao Chen. Pada saat ini, bola mata di atas kepala Hao tiba-tiba melepaskan kilatan putih, menyebabkan tubuh Gao Yingji menjadi stagnan untuk sedikit. Dan sebentar memasuki keadaan kebingungan. Hanya kemudian pedangnya yang berat jatuh ke perisai Long Hao Chen. Kekuatan menakutkan dari dampak itu langsung menyebar dari roh holy perisai ke 4 anggota tubuhnya dan semua tulang di tubuhnya. Pada saat itu Long Hao Chen merasa seolah-olah tubuhnya tidak sepenuhnya milik dirinya sendiri. Energi spiritual dari teror tak terbatas ini menghancurkan sepenuhnya dengan kekuatan tabrakan, membuatnya terbang kembali. Di tubuhnya, Brifenegen bersinar saat dia merasakan seolah-olah kekuatan tubuhnya benar-benar kelelahan. Terlepas dari kenyataan bahwa Long Hao Chen sebelumnya memperkirakan kekuatan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 menjadi sangat tinggi, ia hanya mengalami kesenjangan besar di antara mereka ketika benar-benar menghadapinya secara langsung. Bahkan dengan kerjasama dari seluruh tim, dia hanya bisa nyaris menghalangi pukulan ini. Pada saat itu, sepasang sayap cahaya muncul dan melebar dari punggung Gao Yingji, bertabrakan dengan Lehtron dan menghancurkannya dalam sekejap. Di bawah pengaruh Mind Dress, serangan kekuatan penuh Shimahian membuat kontak dengan sayap cahaya lainnya, dan dengan suara bang yang sederhana, efek Scarlet Hammer diserap oleh cahaya tirani yang dirilis dari sosok agung Shimahian terjatuh kembali dengan ganas, terlempar jauh. Pada titik ini, efek stop spiritual Saint Peter Long Hao Chen sudah berakhir. Dia adalah kapten tim dan juga jantung dari tim. Jadi pada saat ini dia adalah orang yang menanggung jawab berat menahan serangan Gao Yingji kembali. 4 sinar muncul sekali lagi di tubuhnya. Kali ini itu adalah perisai elemen 4 lapis. Meskipun itu memiliki lapisan yang kurang dari sebelumnya, bagaimana mungkin Holy Mantle dari langkah ketiga mungkin bisa dibandingkan dengan perisai elemental seperti itu dari langkah kelima? Sebaliknya, pembelaan bahkan lebih keras dari sebelumnya. Long Hao Chen menarik nafas dalam-dalam.
melakukan yang terbaik untuk merangsang energi spiritual dalam dirinya dengan maksud menyisakan perasaan mati rasa. Pada saat ini keunggulan energi spiritual eksternalnya yang jauh lebih besar dari kesatria lain dari langkah yang sama menjadi semakin jelas. Dalam waktu satu nafas, sensasi mati rasa di tubuhnya sudah menurun sedikitnya 2 kali lipat. Dengan satu pukulan, Gao Yingji telah mengguncang Lang Hao Chen sepenuhnya di bawah pengaruh attraction dari kompor spiritual science. Kecuali dia meninggalkan jangkauan kompor spiritual, satu-satunya yang bisa dia targetkan adalah Lang Hao Chen sendiri. Lancar melangkah maju, ia langsung bergegas ke Lang Hao Chen tanpa memperhatikan serangan dari Hao Yu sama sekali. Di punggungnya kedua sayap itu hanya bergerak sedikit untuk memblokir tanpa kesulitan. Holy Virtual Shield, Holy Mantle, Divine Obstruction. Lang Hao Chen melepaskan kemampuan defensifnya sekali lagi. Dan pada saat itu kilatan cahaya merah lain menyinari tubuhnya menciptakan perisai elemental lain. Itu adalah Ling Xin, mengendalikan sihir melewati kristal awan api. Dia jauh lebih cepat dibandingkan dengan Hao Yu terhadap semua harapan. Ia berhasil membuat 2 perisai elemen untuk membantu pertahanan Lang Hao Chen dalam waktu yang singkat. Bang! Lang Hao Chen dengan berani menyambut serangan Gao Yingji, dan ledakan keras terdengar keluar. Kali ini dia hanya mendorong 7 atau 8 langkah mundur, karena semua pertahanan yang melindunginya benar-benar hancur berkeping-keping. Tapi dibandingkan dengan pertama kalinya, reaksinya jauh lebih baik. Setidaknya sensasi mati rasa di seluruh tubuhnya tidak muncul lagi. Sementara itu, roh Holy Lang Hao Chen menunjuk ke depan, menerjang ke arah Lightning Throne yang ditegakkan oleh efek pembalasan terang terhadap Gao Yingji. Gao Yingji agak heran bahwa seorang pemuda hanya pada langkah kelima dengan bantuan timnya bisa memblokir serangannya, bahkan 2 kali berturut-turut. Meskipun dia jauh dari keluar semua, ini masih mengejutkan. Tim ini sebenarnya mampu menciptakan perisai elemen 5 lapis. Jika itu adalah skuad baru Demon Squad yang baru, dia takut mereka mungkin bahkan tidak dapat menggabungkan yang 3 lapis. Dan baginya, obstruksi divine dari pemuda tempat pertama tahun ini terasa seolah-olah digunakan sampai titik kesempurnaan. Tidak hanya tampak dikuasai, tapi yang lebih penting lagi itu mengandung nuansa material yang misterius. Meskipun demikian, Gao Yingji jelas tidak berencana membuang-buang terlalu banyak waktu untuk merenungkannya. Dia maju membidik Lang Hao Chen yang telah didorong kembali oleh serangan sebelumnya dan langsung mengeksekusi muatan perisai. Tentu saja dia tidak akan melukai anak muda ini, tapi dia masih mengirimnya terbang, membuat kompor sains spiritual kehilangan pengaruhnya. Tanpa seorang Guardian Knight dengan pertahanan sebagai fokus utamanya, yang lain tidak akan memiliki cara untuk menahan satu pukulan pedangnya. Namun juga pada saat ini dia menjadi terganggu sekali lagi. Untuk waktu yang singkat, membuat biaya perisainya tidak dapat terhubung. The Demonic Eye di atas kepala Huan Yu kehilangan beberapa sinar, dan pada saat itu Han Yu tidak mengejar serangannya, malah berdiri tak bergerak, dan sekuat gunung sebagai kabut emas yang kaya mengelilingi tubuhnya. Jelas keterampilan penyimpanan power yang sering digunakan oleh Lang Hao Chen. Karena serangan mereka saat ini tidak dapat mengguncang pertahanan Gao Yu, hanya energi spiritual terkompresi yang diperoleh melalui storing power yang memiliki kesempatan lebih baik. Detik berikutnya, Gao Yingji muncul seperti seorang penguasa dengan kekaguman tak berujung, dan seolah-olah dia mengendalikan segalanya di bumi. Bola cahaya emas yang sangat besar terbentuk di belakang Lang Hao Chen, menembaki seperti meteor besar
dan menabrak ke arah Gao Yingji. Tekanan yang sangat ganas membuat kulit wajah Gao Yingji berubah seketika. Dia menatap kosong untuk pertama kalinya dalam pertandingan ini. Yang melonjak di langit adalah persis Wang Yuanyuan. Setelah melangkah menyelesaikan penyelamatan 3 pertama miliknya ke dalam perisai jiwa divine raksasa, membuatnya ke puncak kekuatannya, menyebarkan cahaya berwarna emas murni yang mempesona. Perisai jiwa divine raksasa berkilauan merah, kuning, putih, biru, dan abu-abu, memberikan tekanan seperti yang dirasakan di puncak Gunung Tai, sementara menyeruduk langsung ke Gao Yingji. Gao Yingji tidak menyerang, tapi menyerang Lang Hao-Chen. Sebaliknya, yang masih diam berdiri. Namun selama waktu tidak aktif ini, Lang Hao-Chen tidak berdiam diri. 3 lambung menyinari dia secara berurutan saat dia melantun dengan kecepatan yang cepat. Kilauan seperti malaikat perlahan-lahan mengambil bentuk di atas kepalanya. Fate Halo, Guardian Sparkle, mekanisme cincin, ini adalah 3 lingkaran besar yang paling dasar yang digunakan oleh Guardian Knight. Lang Hao-Chen sendiri sudah cukup mahir pada mereka. Jadi selama dia diberi waktu pada beberapa pernapasan lambat, dia bisa mengaktifkannya, bahkan tidak perlu mantra. Di bawah efek dari 3 cincin besar dan perlindungan tambahan dari armor roh Holy, cahaya bersinar di tubuh Wang Yuanyuan menjadi lebih mempesona. Saat itu, di depan perisai jiwa divine yang diganti, bahkan Lang Hao-Chen dikalahkan dengan sangat sempit. Jika bukan karena bantuan dari Hao Yu dan fakta bahwa konsumsi Wang Yuanyuan sudah besar yang mencegahnya menunjukkan kekuatan penuh perisainya, dia tidak akan muncul sebagai pemenang. Jika bukan karena kemenangan dalam pertandingan melawan Wang Yuanyuan, dia akan masuk 16 besar dalam peringkat terakhir. Mulai ini akan lebih baik. Pada saat itu Wang Yuanyuan dalam kapasitasnya sebagai prajurit paling berkuasa tahun ini membiarkan seluruh kemampuannya meledak. Berdiri di tempat lain, dia mengangkat perisainya. Itu tepatnya obstruksi divine. Simbol dari kesatria tinggi ini adalah sesuatu yang Gao Yingji bisa gunakan juga. Menghadapi kekuatan menindas dari perisai jiwa divine raksasa, dia tidak punya pilihan lain selain menanggapinya. Namun pada saat yang sama, siluet hitam diam-diam muncul di punggungnya dengan kilatan cahaya keemasan tersembunyi dalam kegelapan. Chai-Er memilih momen krusial ini untuk membuatnya terdesak. Ketika Lang Hao-Chen diserang untuk pertama kalinya, dia sudah mengetahui lokasinya. Dan yang mengejutkan, Gao Yingji tidak menyadari bahwa dia telah menghilang dari punggung Lang Hao-Chen ke tangan Han Yu. Ketika Gao Yingji mengejarnya dan menyerang Lang Hao-Chen, dia secara alami melewati di samping lokasi Han Yu. Tetapi pada saat Han Yu menggunakan menyimpan power, Chai-Er mampu menyembunyikan dirinya di belakangnya. Chai-Er telah memilih tempat untuk mengarahkan serangannya dengan perhatian khusus. Itu tepatnya di pusat 2 sayapnya yang terbuat dari energi spiritual kental. Target yang tak terletak di tengah punggungnya ini adalah tempat terlemah dalam pertahanan sayapnya. Harus diketahui, Divine Obstruction benar-benar adalah kemampuan yang mendominasi. Tetapi cacat terbesarnya terletak pada fakta bahwa untuk sepersekian detik ketika pertahanannya dilepaskan, penggunanya harus tetap bergerak sebelum mengendalikan pelepasan energi dari seluruh tubuhnya untuk menangkal serangan musuh. Dan waktu yang Chai-Er pilih adalah persis sepersekian detik keheningan ketika perisai jiwa divine raksasa itu akan bertabrakan melawan pembelanya. Chai-Er adalah tidak ahli dalam kamuflase. Dilakukan melalui sarana berbentuk trik pembunuhan, dia ahli dalam penyembunyian.
mencari kesempatan sebelum melepaskan serangan fatal. Meskipun dia buta, dia lebih baik dalam menemukan kelemahan lawannya daripada orang lain. Tidak baik. Dalam sepersekian detik, CR akan mengeksekusi serangannya. Kulit Gao Yingji berubah sepenuhnya. Dia memang seorang ksatria kuil dari langkah ketujuh. Meskipun tindakan CR benar-benar diam, rasa bahayanya membuatnya terdeteksi. Setelah bertahun-tahun berjuang melawan setan, ia telah membangunkan naluri yang dekat dengan binatang buas. Tanpa ragu sedikit pun, dia menghilangkan obstruksi suci. Pedang berat di tangannya bergegas untuk menghalangi punggungnya seperti petir. Sementara itu tubuhnya langsung menyala dengan warna emas yang menembus. Pong! Hampir pada saat yang sama dua suara bergema. Wang Yuan hanya merasa seolah-olah dia menabrak gunung. Sebagai tekanan kerasnya mengirimnya terbang kembali dan membuatnya menjatuhkan perisai divine jiwa raksasa. Namun serangan pemberontak berani itu masih menggoyahkan tubuh Gao Yingji. Di tengah perisai beberapa celah muncul. Dalam keadaan yang sama seperti sebelumnya, Han Yu dapat dengan jelas melihat bahwa di belakang Gao Yingji, setelah bertemu dengan pedangnya yang berat, serangan CR secara tak terduga menembusnya. Namun serangan CR ditolak kembali oleh tubuh Gao Yingji. Sama-sama kilau emas tembus pedang bisa dilihat dari balik pedang beratnya. Bagian tubuh Gao Yingji telah berubah menjadi cahaya kemasan. Itu adalah kemampuan tanda tangan dari tempel pendek dari langkah ketujuh, Brilliant Body. Long Hao Chen merasa ada sesuatu yang berbeda saat Gao Yingji merilis Brilliant Body. Ia bisa merasakan dari kedalaman kesadarannya esensi cahaya di udara meluap. Dengan cepat berkonsentrasi di sekitar Gao Yingji, Long Hao Chen bahkan bisa merasa sedikit fluktuasi pada esensi cahayanya. Ini adalah kedua kalinya Long Hao Chen telah melihat Brilliant Body. Tapi tidak seperti yang terakhir kali, itu digunakan untuk pertempuran. Setelah kemampuan hebat itu dilepaskan, sepertinya tubuh Gao Yingji sendiri telah berubah menjadi permata cahaya yang sangat besar. Dengan panik menyerap integritas dari esensi cahaya yang ada di udara. Meskipun dia dikirim terbang, Wang Yuan tidak mengalami cedera karena pengaruh dari CR. Ketika Gao Yingji memblokir perisai jiwa divine, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuh. Dan kekuatan Pratara yang terikat darah itu sudah dekat dengan tingkatan legendaris. Tetapi hanya menggoyahkan Gao Yingji, tetapi juga melindungi tubuh Wang Yuan. Di wajah Gao Yingji tampak sangat terkejut saat pandangannya yang berat ditembus. Dia secara alami merasakan bahwa meskipun Brilliant Body dan sayapnya yang terbuat dari energi spiritual yang kental di punggungnya dengan susah payah menstabilkan serangan CR, aura dingin menusuk setelah menembus ke dalam pikirannya. Yang lebih mengejutkan bagi Gao Yingji adalah bahwa ia masih memiliki perasaan krisis yang sangat kuat. Dalam hitungan detik, ratusan dan ribuan lampu putih bersinar dari dada CR meletus keluar. Justru 1000 strike spiritual kompor dan lampu-lampu bersinar dari 1000 strike kompor spiritual benar-benar terkonsentrasi pada tubuh Gao Yingji tanpa hamburan. Serangan yang sangat terkonsentrasi semakin menambah fakta bahwa belati pendek CR sangat melakukan tikaman lain, meninggalkan Gao Yingji yang tidak mampu membalikan bahkan dengan kultivasi atasnya. Kekuatan tamu Brilliant Body mungkin muncul pada saat itu. Dalam sekejap mata, cahaya tembus emas keluar mengejutkan kondensasi sebelum mengambil bentuk baja besi emas.
Terlepas dari apakah itu 1000 cair strike spiritual stroke atau belati emas gelapnya, semuanya pukulan berulang mengeluarkan suara matlik sebenarnya tidak efektif. Recoil yang kuat bahkan mendorong cair kembali. Baju besi emas dan sepasang sayap membuat Gou Yingji tampak seperti malaikat. Dan meskipun malaikat semacam ini tak dapat dianggap sebagai indah, itu masih menakjubkan. Untuk memaksa saya menggunakan Brilliant Body, Anda sudah melakukan yang sangat baik. Lang Hao Chen, terimalah seranganku. Di bawah pengaruh kompor spiritual Sain, pihak lain hanya bisa mengarahkan serangannya ke Lang Hao Chen. Ini adalah bantuan yang tak terbantahkan dan serangan besar yang dibawa oleh kompor spiritual Sain dalam tempuran ini. Bahkan tidak kembali untuk mengintip melirik cair, dia melangkah maju. Armor dasar brilliantnya yang terbuat dari kondensasi Brilliant Body adalah sesuatu yang oleh orang-orang kecil pada langkah kelima tidak mampu dihasilkan. Api kuning tembus muncul, memberikan nuansa ilusi apa ini, tampak berkobar sedikit pun. Api ini malah mengeluarkan sensasi stagnan yang samar-samar. Itu sebenarnya bukan Sunrise, bukan Sunfire yang digunakan sebelumnya oleh Yang Wenzhou, tetapi api suci yang holy menggunakan cahaya sebagai api, kemampuan mengerikan yang memakan 300 unit energi spiritual internal per detik. Jika dia tidak membuka lubang spiritualnya ketika berkultivasi melalui langkah ke-6 dari Radiant Connect, dia tidak akan bisa menggunakannya. Cukup dikatakan kekuatan tambahan yang disediakan oleh api suci memiliki kekuatan yang sama dengan pedang suci yang perkasa. Holy Sacred Fire yang digunakan dalam kombinasi dengan Brilliant Body, dua kemampuan khas Temple Connect dari langkah ke-7 telah ditampilkan. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Temple Connect dari langkah ke-7. Pada saat itu, Gou Yingji berada pada jarak sekitar 10 meter dari Lang Hao Chen. Pedang berat di tangan kanannya menunjuk ke arahnya dan mengarahkan api suci holinya seperti rantai yang akan lurus untuknya. Pada saat ini, halo emas mencolok pecah dari Gou Yingji. Di belakangnya adalah Cair serta Han Yu yang berdiri tak jauh dan hanya merasakan seluruh tubuhnya mana seperti didorong kembali, mengganggu daya menyimpan dan keselamatan yang sama. Dalam kapasitasnya sebagai pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7, persepsi Gou Yingji tidak dapat dibandingkan dengan para pemuda yang dihadapinya. Segala sesuatu yang terjadi dekatnya jauh lebih jelas baginya. Tentu saja dia juga tahu tentang Han Yu menggunakan kekuatan menyimpan. Dan fakta dia tidak mencoba untuk mengganggu dia sebelumnya adalah untuk membuatnya menggunakan lebih banyak energi spiritual. Saat ini kekuatan penyimpanan Han Yu hampir selesai. Miliknya konsumsi energi spiritual lebih dari setengah. Gou Yingji membuatnya kehilangan semua kuatnya dengan dorongan dari halo emasnya. Halo emas dari dalam dirinya tidak memiliki kekuatan ofensif, tetapi di bawah efeknya kecuali dari Lang Hao Chen, semua orang didorong kembali. Dan yang lebih mengkhawatirkan mereka adalah karena mereka melihat dia ingin menyerang Lang Hao Chen. Hao Yue dan Lin Xin berusaha keras mempersiapkan mantra pertahanan mereka. Namun di bawah pengaruh halo emas ini, perisai unsur yang mereka siapkan menghilang tanpa bersuara. Lin Xin membiarkan kata-kata ini keluar. Elemen Obliterating Halo. Elemen Obliterating Halo adalah mantra yang bisa membuat siapa saja di bawah langkah ke-7 langsung runtuh, serta sihir elemen interupsi. Mantra efektif melawan summoner pembangkit tenaga listrik milik setan. Tapi anehnya, Elementan Obligating Halo ini ketika digunakan oleh
Gao Yingji juga memiliki efek memukul mundur yang terkenal, seperti Resisting Ring of Fire. Lebih indah adalah tindakan optimal meninggalkan Lang Hao Chen tanpa pilihan lain, tapi untuk mengambil serangan ini sendiri. Hanya dalam sekejap ini, para pemuda yang terdiri dari prajurit yang berunjuk rasa Demon Hound Squad 1 benar-benar mengerti apa yang merupakan kekuatan nyata. Tanpa bantuan dari teman-temannya, Lang Hao Chen harus menghadapi Gao Yingji langsung. Namun dia tetap berkepala dingin seperti sebelumnya. The Holy Filter Shield adalah sama seperti yang lain, mantra, dan dengan demikian menghilang di bawah pengaruh halo penghancur elemen ini. Sekarang yang bisa dilakukan adalah melawannya dengan tegas. Mengambil nafas dalam-dalam, Lang Hao Chen membuat cairan emas yang mengelilingi tubuh spiritual Sense seperti spiritualnya dengan liar. Kedua lengah berubah menjadi warna emas. Cairan emas terus mengalir keluar mengisi udara di atas kedua tangannya. Membungkuk dia menggunakan Obtrusive Divine. Tanpa kemungkinan menghindar, ia hanya bisa menggertakkan giginya dengan lengan kaku. Api suci memukul perisai roh Holy, menutupinya dengan warna emas yang lebat. Jika dia menghadapi musuh sejati, Gao Yingji hanya perlu membiarkan api sucinya menyebar ke udara, mengubahnya menjadi abu. Tetapi pada saat ini, dia hanya mencoba untuk mengevaluasi kekuatan para pemula ini, dan tidak lebih dari itu. Jadi dia secara alami tidak akan menggunakan metode seperti itu. Yang paling diminati adalah Lang Hao Chen, kapten tim ini. Sebagai posisi pertama Demon Hunt Selection tahun ini, apa yang bisa menjadi batasannya? Dengan sangat mengendalikan api suci, dia terus melanjutkan serangannya. Setelah Hao Chen tidak bisa lagi melawan, Gao Yingji akan segera berhenti. Pertahanan roh Holy perisai benar-benar tangguh, bahkan melebihi mantan perisai radian Long Hao Chen. Namun tak ada cara yang bisa menahan api suci yang suci. Ketika menyebar itu ditunjukkan pada lengan tangan Lang Hao Chen. Kali ini tidak ada rasa sakit fisik yang instan, tapi esensi cahaya murni memberinya rasa sakit yang menyengat. Langsung bersentuhan dengannya, dia bisa merasakan panasnya. Itu adalah panas yang benar-benar ringan namun sangat menyakitkan. Ketika energi spiritual cair Lang Hao Chen bertemu dengan api suci, rasanya seolah-olah itu berubah menjadi bahan bakar. Meskipun api suci hanya menyebar kedua lengannya, Lang Hao Chen hanya bisa merasakan seolah-olah pertahanan tubuhnya semuanya dinyalakan. Di dadanya kompor spiritual Science telah berubah gerak. Energi spiritual cair tubuhnya bergerak bolak-balik dalam keadaan tidak stabil. Namun Lang Hao Chen menemukan keheranan bahwa bahkan dalam keadaan sulit ini dia tidak bisa merasakan bahaya apapun. Lang Hao Chen tidak merasakan bahaya, tetapi dalam hitungan detik ini Gao Yingji melakukannya. Tepat setelah elemen Obliterating Halo-nya membubarkan semua sihir dari anggota Demon Hunt Squad 1 dan serangan suci api suci ditujukan pada Lang Hao Chen, Holy Spirit Shield, sebuah niat membunuh yang sangat cepat langsung meledak dari belakang. Rambut ungu cair sedikit bergerak, menyebar, dan matanya yang tetap tanpa ekspresi berubah menjadi abu-abu, memancarkan aura biru di sekitarnya. Dia membuat belati hijau gelap di tangannya menghilang dan perlahan-lahan mengelurkan kedua lengannya ke samping. Di luar aura biru, udara 5 meter di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi abu. Tidak ada yang tahu apa warna abu-abu ini, tetapi Gao Yingji bisa menemukan keterkejutan bahwa di punggungnya niat membunuh yang ditransmisikan hampir sepenuhnya murni. Bahkan jika dia dibalut dengan brilliant armor,
yang dibuat dengan bodi brilian dan semakin menambahkan semburan kekuatan dari api suci. Ia masih bisa merasakan bahwa dengan angin bertiup di belakangnya, niat membunuh surgawi ini tiba-tiba penuh dengan aura suci dan lengkap ketenangan. Ini apa ini? Reaking hampir seketika, Gao Yingji segera berbalik dan melihat bahwa yang melepaskannya adalah Cai Er. Bagaimana bisa gadis yang terlihat buta ini melepaskan aura mengerikan seperti ini? Ini benar-benar melewati level kultivasi pada lingkah kelima. Untungnya dengan serangan sebelumnya menggunakan api suci, efek dari kompor sains spiritual Lang Hao-Chen terputus. Jika bukan karena faktor ini, Gao Yingji harus menghadapi bahaya. Perasaan ini sedingin badai salju, membuat Gao Yingji seolah-olah dia jatuh ke neraka. Jika ini musuh yang dia hadapi, dia pasti tanpa ragu sedikit pun memilih untuk menyerang. Namun yang berada di depannya bukanlah musuh. Saat arena abu-abu di sekelilingnya meluas, niat membunuh mengerikan semakin dalam pada kecepatan yang menakjubkan juga. Juga pada saat itu, semua anggota prajurit kelas Demon Han Squad 1 tiba-tiba muncul, seolah-olah terkena tekanan kuat yang meletus dengan panik. Perlahan-lahan memulihkan kekuatannya, Wang Yuan melompat sekali lagi. Perisai jiwa divine raksasa di tangannya membawa cahaya perak yang kuat. Fluktuasi energi spiritual yang sangat besar tercampur ke udara dengan kecepatan yang panik saat sepasang mata besar membawanya sedikit perak. Gerbang pemanggilan makhluk yang luar biasa akhirnya terbuka pada detik terakhir. Kali ini bukan seekor domba, tapi apa yang mengambil inisiatif untuk keluar adalah lebih dari 30 tentakel ramping hitam. Menembak dengan memutar udara dengan keras. Tubuhnya yang mematok akhirnya diikuti keluar dari gerbang pembangkit makhluk. Di atas kepala Han Yu, mata setan sedang bersiap untuk menyerang Gao Yingji. Tetapi dengan sekejap makhluk luar biasa itu keluar dari gerbang pemanggilan makhluk. Melawan harapan, ia berguncang keras, menghindar dan bersembunyi di belakang punggung Han Yu.